Selanjutnya, model yang kedua adalah model medis ataupun model individual. Setelah tadi kita melihat fenomena atau isu disabilitas dari sudut pandang kebudayaan gitu kan. Sekarang kita akan melihatnya dari sudut pandang yang lebih modern lagi. Pergeseran sejarah telah mengubah banyak hal dalam budaya masyarakat ya. Salah satunya pergantian era agraris, era pertanian ke era industri, di mana tatanan masyarakat yang dulunya sangat tradisional ya dan manual kini digantikan oleh peran mesin produksi. Masyarakat kemudian terbagi ke dalam kelas-kelas atau strata sosial tertentu. Para pekerja sibuk untuk beraktivitas di tempat yang terpisah dari rumah dan dengan sistem upah tadi. Sedangkan mereka yang tidak bekerja dan bahkan mengalami kondisi disabilitas juga akan dengan sendirinya terpinggirkan ke dalam sebuah lembaga khusus, misalnya panti ataupun rumah sakit jiwa. Hadirnya pelembagaan ini menjadi wajah awal proses segregasi ataupun pemisahan interaksi antara difabel dan masyarakat modern. Jadi di era masyarakat modern ini, di era pergeseran dari tradisional ke industri, masyarakat itu menjadi cenderung individualis. Gitu. Artinya mereka yang produktif, mereka yang mampu bekerja, mereka yang bisa memenuhi tuntutan syarat kebutuhan pada masa itu um, akan berada pada kelompok-kelompok tertentu, ya kan? Sedangkan mereka yang mengalami kondisi disabilitas juga dikelompokkan pada apa strata tertentu gitu kan, di lembaga tertentu juga. Artinya orang yang mampu bekerja pasti akan dipakai gitu, sedangkan orang yang tidak mampu bekerja uh, seperti mengalami kondisi disabilitas secara otomatis akan disingkirkan lah, termarginalkan, terpinggirkan dengan sendirinya dan diberikan sebuah tempat khusus untuk mereka tinggal gitu. Jadi sangat individualis sekali, sangat menghilangkan nilai interaksi di masyarakatnya. Nah, ciri khas dari masyarakat industri ini telah menciptakan ideologi individualisme yang kemudian menjadi inti budaya masyarakat barat. Nah, dalam proses bangunan ideologi individual ini, kondisi disabilitas dianggap sebagai penyakit individu ataupun bawaan. Karena dengan cara inilah seseorang dapat dibedakan kemampuannya dalam mengoperasionalisasikan teknologi. Oleh sebab itu, kondisi disabilitas yang diasumsikan sebagai keadaan yang sakit, maka mereka dikecualikan dari kewajiban dan harapan-harapan sosial. Sebagai konsekuensi selanjutnya, mereka harus mengakui bahwa sosok mereka bukanlah individu yang mandiri dan mestinya mau untuk mencari bantuan kepada para profesional ataupun medis. Nah, di sini letak perbedaannya. Bisa dilihat ya dari segi model moral tadi, bagaimana kita memandang kondisi disabilitas dari kacamata budaya, kemudian semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya pemikiran dan perubahan um, apa kemajuan gitu kan dunia, akhirnya kondisi disabilitas itu disebut sebagai sebuah penyakit ataupun kondisi bawaan, atau kita katakan sebagai personal tragedi gitu. Ya udah salah dia sendiri gitu kan, mengapa jadi orang yang difabel gitu. Artinya dia orang yang sakit ataupun cacat tadi, sehingga mereka harus apa bisa mencari bantuan kepada orang-orang yang dapat mengobati mereka, gitu. Dapat mengintervensi mereka. Misalnya ada orang yang tidak sempurna fisiknya, ya bagaimana harus diperbaiki gitu kan supaya menjadi sempurna lagi gitu. Nah demikian untuk apa mencapai normalisasi tadi, mereka juga ditempatkan pada suatu lembaga khusus yang segregatif, yang terpisah gitu dari lingkungan sosial yang luas gitu. Artinya harus ada pembedaan kelas-kelas, pengelompokan kelompok-kelompok masyarakat tertentu, yang mana orang yang mampu, yang mana orang yang tidak mampu, yang mana orang difabel, yang mana yang tidak difabel gitu. Mereka harus benar-benar dipisahkan gitu um, dari apa lingkungan, interaksi dan relasi sosialnya. Nanti model medis inilah yang mengilhami adanya apa ya pembentukan atau institusi sekolah luar biasa misalnya. Salah satunya terinspirasi dari sudut pandang medis ini tadi.
Nah, um, sudah mulai bergeser ya sudut pandangnya, kita tangkap bahwa bagaimana masyarakat mempersepsikan kondisi disabilitas dengan um, sakit gitu, kondisi sakit setelah sebelumnya tadi diasosiasikan dengan banyak sekali hal-hal baik secara negatif maupun positif, mulai dari ketidaklayakan hidup karena gagalnya memenuhi kesempurnaan fisik, kemudian dikaitkan dengan dosa, hukuman, tadi kan kutukan, sihir, pengaruh setan, iblis, hingga pada um, akibat dari pantangan-pantangan tertentu. Nah, sekarang bergeser pada sudut pandang ini. Mereka mengatakan bahwa kondisi disabilitas ya memang kondisinya sakit gitu, mau diapakan lagi gitu kan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah model sosial atau model yang sangat saat ini digandrungi oleh para aktivis-aktivis penyandang disabilitas, karena model sosial ini menjunjung tinggi atau mendorong um, pemberdayaan diri baik bagi kelompok disabilitas itu sendiri maupun masyarakatnya. Model sosial ini merupakan hasil dari gerakan dan proses politik disabilitas. Artinya kelompok disabilitas pun tidak hanya diam gitu. Ada um, semacam gerakan yang mereka gagas gitu kan. Pertama kalinya itu adalah UPIAS namanya, the Union of the Physically Impaired Against Segregation. Jadi persatuan orang yang mengalami kondisi penyandang disabilitas fisik dalam melawan um, segregasi tadi. Asumsi dasar yang mereka usung itu bahwa kondisi impairment atau sebuah kecacatan gitu kan, itu memang sifatnya biologis gitu. Ya apa adanya yang memang seperti itu, dan berbeda gitu dengan yang namanya disabilitas akibat dari kondisi sosial. Ya, mereka memahami bahwa kondisi disabilitas sebagai sesuatu yang memang ada dalam diri mereka, ya kan? Karena um, keadaan apa ya biologis tertentu, ya. Kemudian juga kondisi disabilitas disebabkan karena pengaruh sosial ini tadi. Artinya yang menyebabkan mereka itu difabel, tidak bisa melakukan apa-apa ya karena sosialnya menghambat gitu kan, karena sosialnya membatasi dan juga um, tidak memberikan akses untuk mereka berkesempatan hidup di masyarakat. Asumsi ini ingin mengubah arah permasalahan difabel tadi dari kekurangan secara personal, kekurangan fungsional, psikologis, kognitif yang dimiliki individunya kepada struktur masyarakat yang secara sistematis menindas dan mendiskriminasi difabel. Sederhananya, persoalan disabilitas terletak pada faktor lingkungan sosial yang menghambat dan membatasi akses penyandang disabilitas. Sebagai contoh, difabel netra itu bukanlah sebuah masalah gitu kan. Ya mereka mengakui bahwa mereka mengalami suatu ketidakberfungsian indera penglihatan misalnya, ataupun memiliki apa ya kondisi penglihatan yang kurang awas atau bahkan buta sekalipun gitu. Namun yang menjadi titik persoalannya selain daripada apa namanya keadaan tersebut, ya lingkungan sosial yang tidak mampu mengakomodir mereka dengan menyediakan akses berdasar kebutuhan khususnya agar mendapatkan hak yang sama dan berkeadilan di masyarakat. Masyarakat tidak mampu memahami bahwa apa ya orang dengan tunanetra misalnya um, juga mampu melakukan aktivitas lainnya, hanya saja dilengkapi dengan akomodasi khusus gitu kan. Misalnya mereka berjalan dengan bantuan tongkat ataupun guiding blocks. Ada kan seperti bata-bata yang menunjukkan arah jalan gitu. Nah, seperti itu. Jadi model ini memfokuskan pada pendekatan disabilitas yang harus diubah dari menganggap si individu difabel ini cacat dan tidak bisa melakukan apapun gitu kan, kepada upaya politisasi pemberdayaan dan penegasan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara.